perempuan zaman dulu itu nggak bisa dipakai untuk nggak bisa dimanfaatkan untuk ikut perang gitu. Dilempahkan lemah gitu. Dia nggak bisa ikut perang. Terus juga apalagi mereka nggak dapatkan warisan. Jadi ketika orang tuanya meninggal, harta itu langsung jatuh ke laki-laki. Harta langsung jatuh ke laki-laki. Perempuan nggak dapat sama sekali. Hina banget mereka itu di zaman jahiliyah. Oh nggak ada bagian ya. Kalau kita kan sekarang 1/8 perempuan ya. Enggak, perempuan tuh dapat 1. Yang 1/8 laki ya. Laki-laki dapat 2. Yang 1/8 siapa? Lah nggak tahu siapa sih 1/8. Misalnya nih. Gimana Pet? Suami. Wah suami Ya kan? nih. Menyusui sama istrinya yang lagi menyusui bayinya. Terus keminum. Apakah suaminya jadi anak super susuan? Ya, enggak, pertanyaan selanjutnya nih. Minumnya banyak gak? Ya berapa 150 cc gitu. 150 cc. Oh setelah 150 Satria F lah ya. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong gitu jawab. Lama jawabnya. Udah mulai nih ya, Pet? Udah dong. Udah mulai, kira belum mulai. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Boom. Biar kenakan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak kosong banget. Iya. Ini agak nge-lag tadi nih karena udah lama. Udah lama. Lah kita bisa tanya ntar sama pemirsa nih, kita udah lama nggak kolaps ini ya kan. Asik. Terakhir kali tuh waktu studio lama itu, waktu masih ada ininya. Emang iya. Iya udah lama banget. Yang Enggak deh kayak di sini. Di sini pernah kan? Pernah, tapi beberapa kali doang. Gimana Pet? Ini biasa kemarin kawan-kawan lagi bahas masalah inian. Kayaknya Muhrim sama mahram itu wah, yang ini. bener yang mana? Karena di tengah-tengah kita nih saat itu bahasa itu suka salah. Ada yang bilang mahram, ada yang bilang muhrim. Itu yang benar yang mana itu? Kayaknya sering rame banget itu ya. Bukan main. Tapi sebelum ke situ, kalau kita ngelihat itu sebenarnya permasalahan itu sebenarnya dari kapan sih tuh? Udah dari lama atau baru sekarang aja? Lama lah itu dari kita kecil ya, dari kecil belum ya. ada ini bahasan begitu. Pasti kalau kita ketemu kan, mohon maaf nih, Bukan muhrim. ya. Padahal kalau kita ngelihat dari akar bahasanya kan kelihatan itu. Mahram sama muhrim tuh bahasa apa itu ya? Korea atau bahasa Sanskerta atau bahasa Iran. Bahasa Iran itu ya. Urdu dong. Tapi kalau kita ngelihat dari segi bahasanya itu mahram sama muhrim itu yang pertama bahasa Arab. Ini mah buat ini aja. Di-spill dikit gitu ya. Kalau bahasa Arab itu memang dari sisi kemuliaan itu luar biasa dia. Yang pertama dia punya banyak makna, dan kalau mengungkapkan sesuatu itu nggak dengan satu makna, nggak dengan satu kata doang, tapi dengan berbagai macam kata, termasuk dengan mahram sama muhrim. Nah, itu gimana? Gini nih, kalau dalam bahasa Arab itu biasanya kalau teman-teman nanti yang belajar bahasa Arab itu kan biasanya belajar nahwu, shorof dan sebagainya kan awal-awal kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dia jangankan beda huruf ya. Bahkan beda harokat tuh, A, I, U aja beda. Beda arti katanya. Beda arti. Cuman A, I, U doang. Kalau kita kan semuanya sama di Indonesia. Jadi misalnya gini. Nih contoh aja ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh misalnya ada namanya itu albir. Birul walidain. Ini kan bir itu. Bir apa artinya bir? Bir artinya minuman. Bukan bir itu ya. Bahasa Arab ini kita lagi bahasa Arab ini. Bir itu kalau biru tadi kebaikan. Kebajikan gitu kan. Itu albir itu. Kalau albar beda lagi albar. Albar itu artinya daratan. Albar daratan. Padahal cuma beda I sama A doang itu. Kalau albur beda lagi. Apaan tuh? Artinya biji-bijian dia. Ya, albur, albar, albir. Beda-beda tuh makanya hati-hati kalau kita nyebut. Makanya kan bahasa Arab kan terkenal bahasa Arab gundul kan. Karena nggak ada ininya, nggak ada rambutnya dia. Kadang orang-orang tuh baca aja gitu. Kadang-kadang beda-beda. Ada si Adit di belakang. Mohon maaf ya. Tapi karena kalau kita lihat dari bahasa Arab kayak gitu dia. Menariknya tuh katanya tuh cuma banyak ya. Banyak. Artikulasinya banyak itu. Banyak sekali. Dia beda harokat namanya kan. A, I, U tuh maknanya sangat beda. Makanya dari kalau kita mengembalikan dari makna itu, kita lihat dari bahasa Arab tuh memaknai seperti apa. Ada mahram, ada muhrim. Muhrim itu yang hari ini banyak tersebar di kalangan kita itu sebenarnya kurang pas dan emang nggak pas kalau dimaknai untuk kategori mahram. Karena ada muhrim yang dimaknai mahram, ya, padahal maknanya bukan mahram. Ya, muhrim itu untuk menggambarkan orang yang sedang berpakaian ihram.
Oh muhrim, orang pakai baju ihram disebut muhrim. Muhrim. Entah dia sedang dalam kondisi umroh atau dalam kondisi haji. Oke. Kayak main muhrim. Dari kata ahrama yuhrimu, ihram. Dia baju ihram. Adapun mahram enggak. Mahram itu menunjukkan tentang orang yang kita tuh nggak boleh menikahi. Oh. Mahram tuh makanya baru tuh. Makanya hari ini kan udah kesebar tuh, Bet. Muhrim bukan muhrim. Bukan muhrim, mohon maaf. Mohon maaf ya, kita nggak salah. Bukan muhrim, tapi pacaran. Tapi pacar, bukan muhrim, mohon maaf, tapi pacaran. Subhanallah. Jadi memang banyak hari ini istilah-istilah itu yang tersebar gitu di masyarakat. Ya kayak silaturahmi lah gitu. Sebenarnya silaturahim apa silaturahmi? Gitu. Jadi kalau dilihat dari konteks bahasanya, etimologinya, maknanya itu silaturahim. Karena itu dari dua kata itu, silah, hubungan, rahim. Jadi kalau yang sekandung dong kalau benar. Dia kalau kita kembalikan lagi ke makna bahasa, makna silaturahim itu orang yang punya hubungan rahim sama kita. Sebentar, cuma ketika kalimat ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maknanya jadi umum. Makanya di dalam bahasa Indonesia digunakan dengan silaturahmi. Untuk siapa aja tuh? Ana datang ke rumah antum, silaturahim. Mau kemana nih? Bentar lu silaturahim dulu lah. Bentar silaturahmi dulu. Silaturahmi gitu ya. dulu. Silaturahmi kalau fulan. Padahal ke teman. Padahal kalau dalam konteks bahasa asli Arabnya itu silaturahim itu antara orang yang punya hubungan darah dan satu rahim. Ini satu perkandungan ya. Betul, satu distrik lah, satu ini ya, satu kandungan. Nah tapi itu sebenarnya bermasalah nggak sih kalau dalam tinjauan yang sebenarnya gitu? Gini, ini karena sudah menjadi sesuatu yang tersebar di masyarakat dan orang-orang pun juga ngenalnya gitu kan. Kayak tadi mau kemana silaturahmi gitu. Padahal kalau secara bahasanya itu silaturahmi itu tadi kita memiliki hubungan rahim dengan orang itu. Kayak kita punya hubungan saudara dan sebagainya. Kalau ana ngunjungin rumah antum dan bukan silaturahmi. Kalau dari segi bahasa Arab nih namanya itu ziarah. Ana mau ziarah ke antum. Ziarah itu bukan ziarah kubur, bukan. Kan orang tahunya tapi ziarah gitu. Ana mau kemana? Mau ziarah ke rumah antum dan sebagainya, itu namanya mahram. Nah, jadi mahram itu orang yang kita tidak boleh menikahi dia karena punya hubungan rahim sama kita. Oke, berarti kalau tadi misalnya orang yang punya hubungan darah atau satu rahim itu kan namanya mahram. Sebenarnya apa cuman yang serahim doang yang mahram atau siapa sih sebenarnya mahram kita itu? Tuh enggak dong, yang mahram kita enggak siapa aja. Kalau kayak gitu enak aja kita, ya kan? Iya. Kalau kita dan kalau mahramnya siapa aja berarti kita nggak bisa nikah juga kan? Repot juga dong berarti kan. Ini juga perlu teman-teman pahami bahwa ini biasanya nih kapan nih kira-kira Pet? Orang-orang itu atau di perayaan apa kira-kira mahram dan muhrim itu sering ketemu lebaran. Udah itu lebaran sering ketemu itu kan lebaran, karena kan momen kan momen ketemu benar momen nikahan momen lebaran kan kalau nggak acara-acara keluarga kan dan itu kadang kita nggak tahu tuh Pet, kadang nggak tahu itu gini ini mahram kita tuh enggak, ini siapa kita, saudara kita dan sebagainya kan. Jadi gini, mahram itu disebutkan sama para ulama itu ada 3 pembagian. Ada mahram yang dilihat secara nasab. Oke. Yang pertama nih, ada mahram yang dilihat secara sepersusuan, ada mahram yang dilihat secara nikah. Oke. Jadi 3 nih. Ada 3 nih. Oke. Ada menarik. Nasab, susuan nikah. Oke. Kalau dari segi nasab, kita ngelihat tuh yang ini menjadi mahram kita tuh siapa? Dia kurang lebih ada sekitar 7. Yang pertama itu dari ibu kita sampai nenek ke atas tuh nggak masuk dia. Nggak masuk berarti mahram. Karena mahram kita ibu nenek ke atasnya gitu itu. Paman apa lagi? Itu yang pertama. Yang kedua itu ada anak perempuan. Anak perempuan kita ke bawah tuh anak perempuan, cucu, cicit, canggah. Apa lagi bawahnya canggah lagi? Bawahnya cicit. Ada canggah? Ada tuh. Gue baru dengar. Ada lagi. Emang canggah ada lagi tuh. Pokoknya ada bawah-bawahnya lagi tuh. Kayak misalnya antum kan anak, cucu, cicit, bawah cicit apa? Cicit apaan? Buat PR nih buat teman-teman kita. Bawahnya cicit, bawahnya lagi. Itu ada tuh. Itu namanya masuk mahram. Buyut. Masuk mahram. Buyut kan atasnya kan kakeknya kan. Iya. Itu anak perempuan tuh. Oke. Kemudian yang jadi mahram kita juga bisa dilihat itu dari saudara perempuan. Saudara perempuan kita juga mahram kan. Iya, saudari perempuan, kakak atau adik kita ya kan. Yang keberapa tuh Pet? Kedua. 3 dong Pet. Lah kan tadi
ibu, anak perempuan, cucu, saudari Oh, iya perempuan. benar. Perempuan 3. Ya kan, yang keempat itu anaknya saudari perempuan. Anak, ponakan berarti. Ya, kita punya saudara nih, ya kan? Punya anak dia. Punya anak, nah, itu mahram. Ponakan. Kemudian anaknya saudara perempuan kita juga, saudara laki-laki kita, saudara perempuan ya. Ada berapa tuh itu? 5. 5. Ya 5. Kemudian selanjutnya ada bibi. Bibi dari ayah, bibi dari ibu. Nah, tapi cuman sampai sebatas itu. Anaknya bibi bukan mahram. Anak bibi bukan mahram karena sepupu kita. Sepupu kita, betul. Kalau bukan mahram berarti boleh Nikahin. nikahin. Iya gak? Iya. Orang mau kawinin. Ya gitu, paham nih. Sebenarnya sih. Enggak, kita harus tanya teman-teman, Pet. Dia harus paham nih tentang kayak gini. Tapi kebanyakan gini, Sat. Kayaknya kalau misalnya sepupu tuh saudara gue dia mah gitu. Akhirnya sering dekat berdua, nggak bakalan gue mah itu kagak bakalan namanya juga syahwat. Ini balik ke urf sebenarnya. Urf itu bisa dibilang kebudayaan kita. Karena Kebiasaan gitu. kebiasaan, kebudayaan, hal-hal yang kemudian sering kita dapati di negara kita Indonesia. Ya. Karena kita masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang kalau kita bisa bilang itu suka menikahkan dengan sepupu sendiri. Iya. Betul Karena kan? supaya Karena kan saudara sendiri. agak ini loh, agak Gimana sih ya? Iya. Kalau menurut orang tuh Luas lah yang sama orang lain lah biar saudaranya makin ini. Betul, Pet. Betul. Padahal kalau kita ngelihat di contoh gampangnya kan negara-negara Arab ya. Negara-negara Arab di antara yang mereka itu jaga itu adalah nasab. Makanya mereka itu untuk menjaga nasab, kemudian kebesaran keluarga mereka itu Nikahkan dengan mereka menikahkan dengan semua orang terdekat ya. orang terdekat. Mereka pilih ini, mereka pilih. Nah, itu kalau kemudian kita lihat di Indonesia kan sama kan. Antum kalau misalnya ada orang Arab di Indonesia misalnya. Nah gitu ya. Kalau muka kita kayak muka-muka orang Betawi, Bet, ya nggak masuk kan kita kan. Iya benar. Nggak masuk hitungan mereka. Masuk hitungan minimal hidungnya panjang Nah, dikit itu ya, dia. bangir. Kan minimal kan hidungnya panjang kan gitu ya. Minimal kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kalau secara hukum boleh. Walaupun tadi dalam sebagian budaya kita, sebagian budaya di beberapa daerah itu menikahi anak dengan sepupunya itu suatu aib. Ya untuk antara ini saudara deket ya. Iya, jadi Tapi maaf, kalau misalnya kebanyakan juga ketika dia sama yang satu suku juga, itu kan sebenarnya hampir mirip. benar. Misalnya Satu kabilah, satu Betawi, Jawa, Padang sama Padang gitu ya kan. Aceh sama Aceh, Palembang sama Palembang. Jadi biar tetap darah-darah itunya nggak dia hilang ya. klannya murni gitu loh. Bukan hybrid gitu. Campuran ya. Tadi ya kalau misalnya kabilah, suku itu kan dalam lingkup yang luas ya, lingkup yang luas. Tapi ini artian dalam arti keluarga, misalnya kayak tadi kita menikahkan anak kita dengan saudari kita, anaknya saudari kita maksudnya, yang sepupunya dia gitu kan. Itu dalam beberapa adat dan budaya itu menjadi aib. Bahkan sebagian besar diungkit terus dan sebagainya. Padahal kalau secara hukum Islam, karena kita orang beriman. Ya. Boleh atau enggak? Boleh lah. Boleh, karena itu tadi karena Mahram dia. karena dia bukan mahram kita, gitu. Cuma tadi karena malu dan sebagainya. Bahkan yang pernah dengar tuh sebagian orang tuh bilang, kayak nggak ada perempuan lain aja untuk menikahin saudara sendiri gitu kan. Nah ini sebenarnya dengan ada podcast ini, dengan ada obrolan kita ini, jadi teman-teman yang menikah sama sepupunya nih punya jawaban nih. Betul. Bahwa ternyata Punya hujah bapak ente nih, Punya hujah. orang tua ente nih nikahin itu karena mau menjaga nasab sebenarnya, dan itu nggak bertentangan sama Islam. Enggak sama sekali. Cuma kayak tadi ada beberapa hal yang ditabrak di dalam adat istiadat. Ya, mungkin ada beberapa adat itu yang tadi Anda bilang dia aib dia, jadi jatuhnya tuh aib. Padahal kalau secara hukum agama dan sebagainya itu kan maftuh ya, ini nggak masalah gitu. Itu berkaitan sama orang-orang yang perlu kita. Jadi tadi ya ada dari mahram Nasab, ya kan, mahram sepersusuan, mahram nikah. menikah. Nah kalau bersusuan, Kalau sepersusuan tadi itu para ulama mengatakan tuhramu minar ridha kamu tuhramu minan nasab. Jadi apa yang diharamkan atau apa yang menjadi mahram di nasab itu juga menjadi mahram di sepersusuan. Jadi artinya sepersusuan kita itu juga sama. Mahram kita jadi mahram kita juga sama. Dan sepersusuan walaupun agak jarang ya orang sekarang tuh sepersusuan tuh kan jarang kan. ya. Antum melihat kalau dalam konteks masyarakat hari ini, masyarakat modern, mereka jarang menyusukan anak dengan orang lain dan sebagainya kan. Kalau zaman dulu mungkin iya, bahkan di negara kita pun iya. Tapi kalau sekarang itu orang lebih senang Susu formula. betul Bet. Enggak Bet. Kalau susu formula mungkin masih agak beradab lah.
Susu kambing. Susu bendera. Itu bukan susu. Itu gula. Enggak, ini kisah nyata ini. Ini susu bendera mana? Yugoslavia. Ini bukan susu bendera merek ya nih. Susu bendera yang mana yang larangnya? Yugoslavia gitu. Intinya ada benderanya. Itu dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi yang ini kisah nyata nih, teman-teman. Iya. Saking memang miskinnya bukan miskin tapi susahnya seperti itu. Sampai akhirnya ya anaknya kan gak punya pilihan kan. Yang ngasih orang tuanya. Dan orang tua juga terbatas dan sebagainya. Itu dari segi sepersusuan. Makanya kalau kita melihat sepersusuan itu bagus. Makanya kalau kita ngeliat Nabi nih, Nabi Muhammad. Itu kan diantara kebiasaan orang Arab dulu itu mereka itu punya kebiasaan tadi ada namanya ibu yang suka menyusui itu, mengambil susu dan sebagainya. Kayak beliau juga kan termasuk orang yang seperti disusukan oleh Halimah bin Sa'diyah itu. Betul, Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu salah satu dari ya tadi ya orang yang memang terjaga karena tinggalnya itu di bahasa kita tuh di pedalaman, masih terjaga bahasanya, lingkungan dan sebagainya. Sepersusuan tadi itu yang dari kita mungkin jarang ya. Dari kita jarang karena memang orang-orang modern hari ini tadi yang pertama dia itu lebih senang ngasih susu formula, atau yang kedua dia itu lebih senang memeras ASI-nya ya kan, didinginin, dibekuin, dianya mah kerja dan sebagainya. Kalau bicara hukum sebenarnya, kalau bicara hukumnya boleh. Boleh ya. Boleh. Tapi kalau dari secara adab antara ibu dan anak itu bukan masuk dari kategori menyusui. Oh, kenapa nggak menyusui? Lah, menyusui itu ada aktivitas menyentuh bagian sensitif dari anak, itu menyentuh bagian sensitif dari ibu. Iya betul. Mohon maaf ya, itu puting dari ininya itu. Itu menyusui. Tapi kalau tadi cuman dia itu memerah susu kemudian diangetin atau dibekuin, taruh kulkas dan sebagainya, itu mah bukan menyusui, ngasih susu. Ngasih susu sama menyusui bukan beda. Menyusui, ya? beda. Tahu nih aku nih. Iya kan, itu menarik. Kenapa? Karena aktivitas menyusui itu ada banyak sekali. Nanti bisa gampang teman-teman kalau ngeliat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas. Itu Allah tuh langsung yang ngasih ilham kepada perempuan yang lagi khawatir, takut kepada ibunya Nabi Musa. Itu ibunya Nabi Musa itu karena pada waktu zaman itu juga nggak ada freezer gitu ya. Mau bukuin susu dari mana gitu. Kenapa? Karena ada aktivitas itu, Pet. Perempuan itu ketika menyusui itu direkam sama Allah dalam kondisi ibunya Nabi Musa takut. Allah. Ini sedikit spill aja nih cerita kan, karena pada waktu itu kan Firaun itu kan buat undang-undang kan, bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel kan. Bunuh semua. Ngeliat. Nah akhirnya keputusan ini dikomentarin nih sama para bawahan Firaun. Lah kalau antum bunuh semua nih Bani Israel, lah kita nggak punya cadangan budak. Wah, budak dari mereka semua, dari orang-orang Bani Israel itu. Akhirnya Firaun ngerevisi undang-undang itu. Asik, direvisi undang-undangnya. Nah bahwa pembunuhan bayi laki-laki ada, tapi dilakukan 2 tahun sekali. Oh berarti setelah 2 tahun. Setahun bunuh, setahun enggak. Istirahat. Setahun bunuh, setahun enggak. Jadi selang-seling gitu. Makanya kita gak pernah dengar tuh kisah Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa yang dikejar-kejar tentaranya Firaun untuk dibunuh. Karena tahun bukan ngebunuh anak laki-laki. Betul, exactly. Karena Nabi Harun itu lahir bukan di tahun ketika Firaun itu menetapkan undang-undang itu. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu lahir ketika Firaun itu menetapkan itu. Makanya pulung ya Nabi Musa gitu ya. Makanya itu kan direkam sama Allah tuh, ibunya Nabi Musa itu takut-takutan banget, Pet. Khawatir banget. Iya mana. Gimana nih kok aneh lahir dalam kondisi yang seperti itu. Makanya Allah bilang wa auhayna ila ummi Musa. Jadi ibunya Nabi Musa yang ketakutan itu sama Allah dikasih wahyu itu. Dikasih ilham. Apa ilhamnya? An ardi'i. Jadi begitu lahir anak itu disuruh susuin. Susuin. Padahal kalau ibu lagi takut, ibu lagi dalam kondisi takut, itu kan pikirannya kemana-mana dan sebagainya. Kadang suka nggak keluar tuh air susu tuh. Karena takut, Pet. Iya. Lah tapi ini ibunya Nabi Musa sama Allah malah justru disusuin. Antum takut nggak apa-apa tapi susuin. Karena kenapa? Karena dalam aktivitas menyusui itu ada ketenangan. Masya Allah. Itu yang nggak didapatin sama ibu-ibu hari ini. Makanya mereka itu uangnya banyak, pekerjaannya jabatannya tinggi-tinggi, tapi sama anaknya jauh, Pet. Malah justru dia nyusuin bapaknya kan. Mending kalau bapak kandung, Pet. Lupa lain. Repot kan. Ya, itu ada aktivitas ketenangan tuh. Makanya itu banyak sekali tuh. Banyak sekali. Ini bukan segmen kita untuk ngebahas itu ya. Cuma tadi dari sepersusuan itu karena ngelihat fenomena hari ini gitu, Pet. Fenomena hari ini ibu-ibunya lebih suka milih susu formula dan sebagainya. Akhirnya dampaknya ke anak-anak, Pet.
Anak-anak itu nggak punya bonding, nggak punya kedekatan sama ibunya. Wah bener banget. Iya kan? Dia mau ngomong aja sama ibunya sendiri padahal. Sama ibunya sendiri. Kayak ada gap dia ngomong sama mamanya sendiri gitu. Betul, ada gap dia akhirnya. Kenapa? Karena dari awalnya itu nggak dibentuk itu, nggak dibangun itu. Nggak dibangun dia menyusui dan sebagainya. Anaknya lebih seneng ngedot. Belum ditambah lagi kalau sudah agak gedean dikit kasih handphone. Iya. Habis lah itulah udahlah. Ibunya sibuk kerja, orang bapaknya pun nggak tahu kemana gitu ya. Nah, anaknya cuma dititipin sama orang, nah, bahkan pembantu yang jadi suatu yang miris nih, Bet. Suatu yang miris nih jadi bahan renungan aneh juga. Ibunya S3, profesor bahkan, orang tinggi, pendidikannya tinggi, jabatannya udah tinggi, jabatan tinggi. Anaknya di rumah diserahkan sama pembantu yang SD aja nggak lulus. Coba antum ini gak ada sesuatu yang iya kok kayak gitu ya? Iya gak? Ibunya tinggi banget pendidikannya, Bet. Profesor tinggi, ironis sekali coba antum ingin. Anaknya di rumah diserahkan sama pembantu yang tadi. Ya Allah, dari segi pendidikan aja kayak gitu. Jauh, ya? Jauh banget. Lah kok antum rela untuk kayak gitu? Gitu itu fenomena hari dalam persusuan ya. Karena tadi kita berkaitan dengan persusuan, jadi susu ini maksudnya susu dari ibunya itu karena mengandung ASI dan yang ASI itu berdampak sangat besar kepada anak. Ini untuk edukasi buat para ibu juga, buat para ibu nih juga. ibu yang pada gawe, ceritain dulu anak lu baru berangkat kerja. Itu seperti itu. Kenapa? Karena hari ini saking seperti itu, Bet. Itu karena Anda juga sudah menikah dan di beberapa kasus anak-anak itu bidan itu bilang kalau susu formula itu lebih baik daripada ASI. Siapa yang ngomong itu? Bidan. Itu aneh. Itu bidannya di mana itu? Bisa kita usut nggak itu? Kita wawancarain. Enggak tuh aneh datang berkali-kali, Bet. Datang berkali-kali ke bidan yang berbeda ya. Dibilang kenapa kok bisa begitu? Enggak, itu kalau dari sudut pandang kita sebagai orang beriman, karena kita tahu ilmunya. Iya. Nah, mereka itu kan ilmu terbatas karena sudah terdikotomi ilmu. Jadi mereka itu paham dari mereka paham dari segi ilmu medis ya kan, bidan, anak-anak dan sebagainya, tapi mereka nggak ngerti agama. Iya kan? Kita hari ini juga ngerti agama tapi nggak ngerti ilmu mereka gitu. Iya sih dikit. Terdikotomi kan. Itu mereka itu ketika tadi bilang bahwa susu formula itu lebih baik daripada ASI. Itu Anda sama istri itu lihat-lihatan gitu. Nggak secara spesifik dia bilangnya, maksudnya kecuali ASI yang memang konsumsi orang tuanya enggak gitu. Intinya itu. Anda lupa kalimatnya seperti apa. Cuma maknanya itu. Bahwa susu formula itu lebih bagus daripada ASI. Susu formula banyakan gula. Oke lah itu dari. Tapi aneh agak bingung kok sampai terbentuk statement itu keluar dari orang yang kita itu berkonsultasi sama mereka gitu. Kalau kita bukan orang Islam, kita nggak ngerti tadi tentang ilmu syariat dan sebagainya, mungkin kita akan gitu ternyata. Ya wajar kita hari ini lebih senang milih susu formula daripada nyusuin. Ya. Bahkan kalau karena kan kalau perempuan itu baru pertama kali nikah, baru punya anak gitu kan, itu kan kadang air susunya nggak keluar. Betul, air ASI kan nggak keluar nunggu beberapa hari dulu. Kadang beberapa ibu pun sampai stres dan sebagainya. Iya, akhirnya baby blues dan sebagainya karena tidak kunjung keluar gitu. Akhirnya mereka udah formula aja dah gitu. Ya, mereka nyerah gitu. Kenapa? Karena yang pertama nyerah karena yang tadi udahlah karena udah nggak ada lagi. Dan mereka lebih senang kenapa? Karena bentuk tubuh mereka itu nggak berubah. Bentuk tubuh mereka nggak berubah. Jadi karena kalau di susu dan secara bentuk tubuh itu, bentuk payudaranya gitu dan sebagainya. Jadi padahal tadi kemuliaannya seperti itu, Bet. Kemuliaan yang terkandung dari menyusui itu kayak gitu. Makanya tadi hari ini Anda bilang ada aktivitas menyusui, ada yang ngasih susu. Berarti orang yang kalau naruh susunya diperes dulu dikasih anaknya berarti ngasih susu, bukan ngasih susu, bukan menyusui. Karena tadi ada bagian sensitivitas yang ada di mulutnya anak itu bertemu keputing maknya, bertemu dengan keputing ibunya. Nah disitulah adalah kemudian momen untuk menenangkan hati ibu dan juga kebaikan buat anak. Jadi anak itu bukan hanya sekedar dapat air susunya ibu, tapi dia juga dapat hal-hal yang makanya anak itu bisa lebih dekat sama ibu karena ada aktivitas itu. Itulah juga yang kemudian membuat ibu itu jauh lebih mulia daripada seorang ayah. Karena dia tiga kali. Nah, Perlama itu mengatakan 3 kalinya itu karena ibu itu mengandung kemudian melahirkan, menyusui, merawat, lalu membesarkan. Lah itu kalau qasidahan itu. Kalau qasidahan. Ibu itu. Aku punya ibu itu. Ada. Gitu ya. Masya Allah. Jadi Ustaz Abe ini salah satu contoh berarti ini. Berarti ini makan dong sama anaknya dia. Cuma udah lupa orangnya. Nah itu gimana? Nah gitu udah. Kita jangan ke distract. Enggak, itu kan ibu susu, itu persusuan kan. Oh, tadi yang ketiga itu kan nikah. Nikah tadi Pet benar. Yang nikah ini yang
mahram tadi itu ya. Jadi mahram itu karena kita kayak mertua gitu kan. Yoi, ada ipar. Ada Ipar adalah maut. Ipar adalah maut ya kan. Alhamdulillah mautun ya kan. Tapi ini kayak Ipar misalnya kece lah gitu. kayak misalnya ada ipar atau kakak ipar itu kan babnya sementara aja gitu. Karena kalau kita istrinya meninggal gitu, istri kita meninggal Bisa atau nikahin dia ya? atau talak gitu ya, maka hukumnya boleh kita menikahi Ini kayak ada ipar. kakak ada ipar atau kakak ipar itu. Itu 3 mahram tadi tuh. Mertua. Nah, di antara tadi mertua, Kalau udah kemudian menikah berarti mahramnya mertua doang. enggak lah, kakak ipar juga. Kakak ipar masa mahram? Kalau kita udah nikah sama istri loh. Masa dia mahram? Iya. Mahram sementara. Boleh pegangan? Lah, ini dia nih yang kayak gini-gini nih. Tapi ipar adalah maut. Gimana sih ini kan jadi kayak Ya itu kontradiktif sih. ipar adalah mau tuh karena ini Pet. Karena kebanyakan dari kita itu menganggap sepele masalah ini. Ya, jadi di sebagian kita itu menganggap kalau lah akhirnya kita udah menikahi adik antum Ada nih. tuh. Lah berarti kan kakaknya dan sebagainya kan sudah bagian Mahram. dari keluarga kan. Iya. Nggak mungkin aneh-aneh dong. Makanya Nabi bilang alhamdulillah maut. Iya. Ipar itu adalah maut kan. Nah kenapa dari mana sih mautnya tadi ketika itu kan dari aktivitas yang terjadi berulang-ulang Bet. Yang film yang kita tahu kan juga kayak gitu kan. Mas Aris emang tuh. Iya kan, ipar adalah maut kan. Itu kan nggak langsung dia tinggal di rumah terus langsung kejadian kan enggak kan. Ada aktivitas yang berulang kali. Iya, seringnya ketemu Sering intensitasnya ketemu, mereka ngobrol akhirnya intensitas, nyaman. ketemu momen. Yap. Dan itu mainnya setan di situ. Nah makanya ipar adalah maut kebanyakan kita tuh cuma main-main di situ Bet. Main-main doang apa tinggal rumah doang biasa. Tapi ada momen-momen tertentu yang di misalnya lagi pengen keluar berpapasan sama Bareng keluarnya keluarnya akhirnya. bareng nggak Enak tuh. dan sebagainya. Nah gak kemana-mana nih Ben. Nggak maksudnya gini Sat. Ane masih mikir kalau selama ini kalau ipar itu non mahram. Ane mikirnya. Enggak. Mahram tetap ya. Non mahram tadi kalau dia atau istri kita itu Meninggal. atau talak itu. Oh gitu. Makanya tadi yang apa namanya kalau misalnya antum jangan antum ya. Ada orang yang kemudian tadi menikah berzina dengan iparnya. Dia menikah dengan kakaknya. Paham ya kasusnya ya? Ya. Ada orang menikah dengan anak pertama. Ya. Kemudian anak pertama ini punya adik. Si laki-laki ini berzina dengan adiknya. Ya kan? Apakah dia kemudian menikahi dua-duanya? Nikahin gak dua-duanya? Iya tahu. Nggak mungkin. Nggak Nggak mungkin. boleh karena Orang yang satu satu rumah. mahram. Iya. Dua-duanya mahram. Iya karena istri kita dan juga kakek nggak mungkin kita nikahin dua-duanya. Antum harus menceraikan salah satu baru kemudian boleh nikahi. Milih gitu boleh. Oh berarti kasusnya gini sama ya ketika misalnya nih Enak banget milih ya tuh ya. kita punya ipar. Udah jadi ini pernah ditanya Monopal nih waktu itu ke Ustaz Somad waktu tentang ipar adalah maut. Jadi kita mau nikah sama kakaknya. Ternyata pas kita mau nikah adiknya lebih cakep gitu. Akhirnya nggak jadi nikahin kakaknya nikahin adiknya aja gitu. Ketika kasusnya kayak tadi nikah nih si Nopal misalnya kan Pal gue sebut Pal. Nopal nikah sama kakaknya. Nikah ternyata pas satu ketika dia baru ketemu sama adiknya. Khilaf tuh terjadi kayak tadi begitu. Udah nikah? Belum. Udah nikah. Tahu-tahu kumpul, aduh jatuh. Kumpul ya kan numbrak dah tuh dia tuh pada kosbun saat bunting nih ada iparnya. Tetep kan nggak bisa dinikahin. Ya nggak bisa. Berarti ceraiin kakaknya dulu baru nikahin adiknya. Iya. Kalau yang hamil adiknya ternyata gue nikahin kakaknya nggak hamil. Tapi itu Adabnya bagaimana gitu kan? itu sifat yang lebih iblis dari iblis tuh. Iya. Iblis aja minder tuh kalau ketemu orang gitu. Tapi lebih parah kalau udah dapat hasilnya produsennya diembat juga tuh. Yang Ya embat Allah. mertua itu macam itu. Ada aja yang kayak gitu Bet. Iya ya. kan? Masa sekarang zaman kayak gitu Bet. Zamannya sekarang aneh-aneh aja gitu. Nah itu dia enggak. Ini maksudnya ketika kita ngebahas mahram, kenapa kita akhirnya ngambil tema mahram? Karena ini yang sering masyarakat kita tergelincir. Terlewati. Ketika sama sepupu kayak tadi, sepupu mah saudara gua deket, akhirnya dia rangkul-rangkulan. Iya, nyantai gitu ya. Awal-awal mungkin iya. Kalau sepupunya kurang secara face mungkin iya biasa aja. Kalau sepupunya kayak Luna Maya, seringnya ketemu. Makanya Tapi hasilnya nggak bagus. intensitasnya itu Dekat itu sama iya. hasil anaknya kurang bagus. Ngapa dia begitu? Dan? Kurang nafsu. Kurang Biasanya nafsu. memang begitu. Kurang Dia bisa nafsu. apa namanya? Itu dari segi hasilnya itu, Bet. Dari segi hasilnya. Oh. Bukan hukum ya. Kalau tadi hukum tadi boleh. Itu dari segi hasil. Tapi tadi Tapi kan itu gitu Ustaz. Tadi kita bahas terkait masalah
Arab itu seringnya menikahkan dengan orang yang paling dekat gitu. Punya agak jauh itu. Nah yang kedua. Bukan yang deket banget dia. Masa sih? Kalau yang kedua kan ada yang Down syndrome. Enggak kayak misalnya sepupu kita, kayak tadi misalnya punya adik Ani punya anak, Ani juga punya anak, akhirnya dia nikah nih berdua. Ya, itu Sepupuan sama sepupuan. itu tadi bener itu. Itu di kasus Arab juga kayak gitu, Pet. Dia bukan misalnya Ane punya adik kan. Adik Ane punya anak. Terus Ane punya anak juga, anak Ane nikah sama anaknya adik Ane. Itu Bukan dekat begitu? itu, bukan. Oh bukan. Dia agak jauhan tapi masih dalam satu keluarga lingkup satu keluarga besar. Kalau Fatimah sama Ali deket nggak? Iyalah, Wong Ali. Deket. Tapi mereka menikah. Iya makanya Itu itu gimana itu? Itu beda. Kan keponakan. Siapa keponakan? si Ali itu Ali kan sepupunya Rasul ya? Ali sepupu Nabi. Iya jadinya Oh bisa ya kalau gitu ya? Paman menikahi Ya bisa lah. sepupu. Gimana sih? Gue jadi bingung. Ali itu. Sepupu Rasul menikahi anaknya Rasul. Iya. Jatuhnya apa? Bukan sepupu itu mah ponakan. Ih, Tapi ponakan. ponakan akan jauh. ala Ponakan ya. jauh. Ponakan ala jauh ya. Iya oke. Ya, itu nggak Itu masalah. kholas oke. Gimana paham gak nih? Ada 3 ya. Paham gak nih antum nih? Ya, terkait Mudah-mudahan. masalah mahram tadi ya. Jadi sebutan pertama tuh bukan muhrim teman-teman. Muhrim itu Betul, balik ya? lagi ke kain ihram yang dipakai baik dia mau umroh ataupun atau haji. Yang kedua nasab. Dari nasab. Mahram itu ada yang dari nasab. Yang ketiga sepersusuan dulu. Nasab sepersusuan sama baru nikah. sama nikah. Itu Jadi dari- itu ya. Jadi di luar itu bukan non mahram semua tuh. Benar. Gitu, Jadi maksudnya. kita harus tahu juga tuh. Nanti kalau lagi salaman, lagi lebaran. Tuh. Ini nikahan juga nih. Nikahan juga Pet kadang-kadang Pet. Kadang kan mohon maaf nih bukan muhrim padahal nggak apa-apa. Kenapa sih pentingnya tadi antum harus cari tahu mahram nih? Aneh dulu nih antum nih gimana nih? Apa namanya? Itu kan nomor 3 saat pertanyaannya. Gara-gara narik kesimpulan itu udah mau ngambil pertanyaan aneh aja. Kenapa sih kita belajar mahram sepenting itu mahram gitu? Masya Allah, ini penting banget itu Pet. Emang iya Pak? Penting banget. Contohnya Nah kalau lagi di jalan antum ternyata menjalin asmara. Asik. Iya kan, menjalin asmara ternyata sama saudara kita sendiri gitu. Karena kita nggak tahu tadi tuh, mungkin dia tersesat atau mungkin jauh hilang, gitu, mungkin iya, hilang kan. iya. Nah itu kasusnya Mungkin hilang dan sebagainya. Nah itu banyak tuh dijadiin film juga tuh makanya ini Pet, beberapa itu jadiin film. Terus? Padahal masih adik kakak yang terpisah. Jadi kakaknya diasuh sama orang lain, adiknya Dia dia sama yang lain ketemu. Oh, pernah di FTP tuh SCTP. kayak gitu kan. Itu kan sesuatu yang makanya hari ini juga beberapa film itu juga Mengadopsi dari kisah-kisah yang lalu. selain mengadopsi, mereka tuh juga ngasih edukasi, Bet. Ngedukasi yang Islami tadi. Makanya ada namanya Ipar Adalah Maut. Judul film itu kan ngambil dari hadis Nabi tadi itu. Yoi, betul. Karena untuk mendakwahkan Islam itu lewat jalur film. Walaupun mungkin ada sebagian yang lainnya juga banyak gitu ya. Iya, tapi tadi intinya tuh kita bersujudnya kayak gitu. Ya kan? Dan di antara tadi kayak gitu dia menjelaskan kalau banyak hari ini kasus-kasus yang kayak gitu, Bet. Dia kasus-kasus yang urgensi orang mengetahui tentang mahramnya itu sangat minim sekali hari ini, minim banget. Kayak tadi dia tiba-tiba jauh tuh begitu ditelusuri ternyata di keluarga. Saudara ini deket banget ini. Persaudaraan. Makanya hari ini kan kalau kita di Indonesia kan juga sama kan. Kita beberapa dari kita kan tinggal itu biasanya satu lingkup. Apalagi orang Betawi itu, Bet. Yoi. Dia tinggal tuh deket-deketan tuh. Itu begitu ya? Ya kan. Dulu mungkin iya dulu ya. Tapi sekarang jarang lah ya. Tapi urgensi itu kayak gitu. Dia untuk tadi ya untuk kita ngetahui juga bahwa ini hal-hal yang kemudian kita tahu ini bagian dari saudara kita. Jadi kalau ketemu itu jangan ngelengos aja gitu. Tapi juga kita ngenal gitu. Ini saudara kita, ini saudara jauh gitu. Itu yang inilah sebagian. Yang mestinya bisa menikah juga kalau saudara jauh. Betul. Nah, itu tadi kan masalah ini tertarik masalah persusuan, Sat. Persusuan. Kasusnya kayak Ustaz Abe tadi. Dia pernah sepersusuan disusuin sama ibu angkat ya, Sat. Ibu susu. Ibu susu ini punya anak perempuan. Ini kan udah terpisah jauh nih, case-nya nih kayak tadi. Tiba-tiba Ustaz Abe ketemu nih sama anaknya si ibu tersebut, ibu susuannya perempuan mau menikah gitu. Ini maaf ya, ini nggak apa-apa kan saya contohin saja. Misalnya gitu. Misalnya aja. Ya, masih ada 3 pos gitu kan. Namanya disamarin. Namanya samarin AB. AB. Gitu. Lah, kan AB tuh sama kan? Iya, sama B. AB. Iya loh. Mungkin Abdul Bashir kita nggak Betul. tahu. Abdul Bashar. Nah itu ketika dia menikah boleh nggak gitu? Karena ketidakketahuannya gitu. Ya. Enaknya tuh nanya langsung sama Ustaz Abe, Bet. Kalau pertanyaan buat Ustaz Abe, iya kan? Langsung nanya langsung sama Ustaz Abe. Boleh Nah, Ustaz Abe? secara tinjauannya Boleh Ustaz Abe? Nggak boleh. nggak boleh ya? Karena Lah kalau misalnya nggak tahu nih,
Kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu mah tadi balik Kan lagi nggak Bet. mungkin ya, karena kan dia punya emak ya. Calon mertua gue ketemu. Lu anak persusuan gue. Tapi ceritanya kan lupa. Antum udah melebar nih sekarang nih. Udah gendut ya kan. Nah kan temannya mamiku gimana? Oh, Kan dia iya biasa- juga ya. karena Tetep kenal, harus diakalin ya. Enggak, maksudnya tadi masuk ke test drive dulu. Setelah test drive baru tahu. Wah, tahu ternyata kita sepersusuan. Lah kalau tes drive Tapi dulu, udah test drive dulu. kalau tes drive dulu mah nggak jadi ustad Bet. Ya kan, astagfirullah. Enggak lah, nggak tes drive dulu lah. Hari ini juga gitu kemudian. Iya, test drive dulu. Apalagi jatah mantan tuh. Oke, Sat. Itu kan tadi masuk ke segmen selanjutnya. Banyak ya. Ini pertanyaan titipan kayaknya Bet. Titipan ini. Pertanyaan titipan nih kayaknya nih. Insya Allah ya. Tadi masih sepersusuan nih. Nggak tahu kenapa bahas yang persusuan tuh agak seru aja gitu. Iya kan? Misalnya nih, Gimana Bet? Gimana Bet? suami Wah suami nih. menyusui sama istrinya yang lagi menyusui bayinya, terus keminum. Apakah suaminya jadi anak sepersusuan? Ya, enggak pertanyaan selanjutnya nih. Minumnya banyak gak? Ya berapa 150 cc gitu. 150 cc. Oh, setelah 150 Satria mili. Satria F lah ya. Sekelas Satria FU lah ya. Ini yang bener dong. Ini pertanyaan tuh harus dilihat dulu nih. Lebih 150 mili. Nggak ada pertanyaannya. 150 mili. Tadi ya kalau laki-laki tuh minum. Kalau dari segi dia nggak berubah jadi sepersusuannya istrinya Enggak ya? nggak berubah. Dia nggak berubah karena yang pertama air ASI itu diperuntukkan untuk bayi itu yang pertama tuh. Kecuali kalau suami ente bayi itu kan nggak mungkin kan. Suami aneh baik. Ya masa suami istri tadi bayi kan nggak mungkin kan. Dan yang kedua bayi itu harus kenyang. Tadi suami itu emang sengaja minum sampai di Doyan, katakanlah dia doyan, enak gitu katanya, manis. energen pet itu Bet. Code Blue, kemarin Code Blue dia nyobain ASI itu, masih dia bilang wah luar biasa nih ASI nih. Ada manis-manisnya, ada ini gitu. Dan nggak bau darah sama sekali gitu. Dan memang mantep betul ASI. Betul makanya Allah tadi dalam surat Al-Qasas tadi bilang ke ibunya Nabi Musa, suruh susuin, berarti memang the best banget tuh ASI tuh. Betul. Tapi tadi kalau akhirnya merubah sampai jadi sepersusuan, jadi mahramnya ya? istri, oh enggak. Enggak, lagian juga kan memang tuh suami tuh kan all time disusuinnya gitu. Iya, lagian kayak nggak ada susu lain aja Bet yang kayak gitu Bet minum Bet. Lagi ganti. Seneng banget Bas. Iya kan? Aji tawa mulu denger susuan. Terus Nah ini yang banyak juga nih. Dalam sebuah, nggak tahu ini hadis entah apa ya. Anda pernah dengar kalau perempuan itu keluar harus ada mahramnya. Bahkan ada travel umroh yang tidak mengizinkan ketika perempuan tidak bersama mahramnya. itu hadis tuh hadis. Hadis ya. Tapi masih ada perempuan yang keluar, entah dia bekerja, entah dia safar, itu tanpa mahram. Secara tinjauan syar'i memang boleh atau ada uzur dan lain-lain. Iya, memang kalau dari lihat hadisnya itu seperti itu. La yahillu mura'atin ya. Dia yang tu'minu billahi wal yaumil akhir, kemudian dia tusafir fauqa yaum wa lailah, dia lebih dari sehari dan semalam, itu harus dibarengin sama mahram. Hadis-hadisnya banyak yang bicara tentang perempuan keluar sama mahram. Itu antum harus tahu dulu kenapa Nabi itu bilang kayak gitu. Kenapa tuh? Itu menunjukkan tentang salah satu dari kemuliaan Islam dalam melihat perempuan, Bet. Karena gini, perempuan itu karena hadis ini muncul itu karena menyoroti tentang kebiasaan Arab-Arab jahiliyah dulu itu ketika mereka itu memperlakukan perempuan. Iya, parah. Ya kan? Jadi gini, memperlakukan perempuan di zaman jahiliyah dulu persis seperti hari ini. Persis seperti hari ini. Persis seperti hari ini. Makanya hari ini tuh kembali lagi ke zaman jahiliyah. Perempuan yang tidak ada harganya, perempuan yang tidak bisa diapain aja, perempuan akhirnya muncul nih statement namanya emansipasi Wanita. Nah itu sebagai bentuk ini kan perlawanan perempuan karena tidak mendapatkan haknya kemuliaannya dan sebagainya. Kalau ngomong di luar Islam pas. Tapi kalau di Islam udah ada haknya mereka dimuliakan. Lah antum 3 kali lebih mulia dari laki-laki. Ibumu. Iya. Dan yang jadi masalah itu muslimah ikutan kayak gini. Ikut-ikutan perlawanan tadi kan seakan-akan mereka tuh nggak mendapatkan haknya gitu. Walaupun secara kenyataannya ya karena laki-lakinya mungkin nggak ngerti tentang hak dan sebagainya kan. Tapi tadi bahwa Islam di sini itu melihat dari memandang perempuan itu sangat tinggi banget gitu. Ketika Islam datang dulu perempuan ya Allah, antum tahu banyak orang-orang Arab itu di sebagian kabilah itu yang mereka ketika mendapati anak perempuan dikubur mereka dikubur hidup. Saking mereka itu melihat perempuan itu sampai seperti itu, enggak karena gini, Bet, perempuan zaman dulu itu nggak bisa dipakai untuk
nggak bisa nggak bisa dimanfaatkan untuk ikut perang gitu. Dilempahkan lemah gitu. Dia nggak bisa ikut perang. Terus juga apalagi mereka nggak dapatkan warisan. Jadi ketika orang tuanya meninggal, harta itu langsung jatuh ke laki-laki. Harta langsung jatuh ke laki-laki. Perempuan nggak dapat sama sekali. Hina banget mereka itu di zaman jahiliyah. Oh nggak ada bagian ya. Kalau kita kan sekarang 1/8 perempuan ya. Enggak, perempuan tuh dapat 1. Yang 1/8 laki ya. Laki-laki dapat 2. Yang 1/8 siapa? Lah nggak tahu siapa sih 1/8. Istri. Gini Bet, jadi tadi kan perempuan tadi di kacamata orang-orang Arab jahiliyah kayak gitu dia, nggak dianggap, nggak ada harganya, nggak mulia. Akhirnya dan mereka pun juga nggak bisa banyak bersuara. Akhirnya mereka selalu dikerdilkan dan sebagainya. Islam datang tuh memuliakan, ngangkat perempuan yang tadinya nggak dapat warisan 1. Adil gak? Adil banget. Adil banget, orang Islam yang ngatur, ya kan. Kemudian perempuan dimuliakan 3 kali daripada itu Islam semua itu kan. Di dalam Al-Quran ada surat namanya An-Nisa. Ngomongin apa? Perempuan, hak-hak mereka dan sebagainya. Itu saking agungnya perempuan. Makanya di antara kemuliaan Islam dalam memperhatikan, menjaga, kemudian melindungi, mengayomi perempuan, di antaranya Nabi SAW itu mengatakan seperti itu. Antum nggak boleh pergi ke tempat yang jauh kecuali dengan mahram. Untuk apa? Mahram ini sebagai pelindung, men. Penjaga. Dia bukan apa-apa dong. Supaya ngejagain ente. Kenapa? Karena antum lemah gitu loh. Kalau antum diapa-apain, cuman bisa teriak doang, tuh nggak bisa lawan. Gitu loh. Walaupun antum ahli karate. Walaupun tenaganya sama laki-laki tetap kuat laki-laki tetap aja antum walaupun antum jago apa kalau ketemu laki-lakinya yang kuat dan sebagainya juga jatuh juga. Karena emang fitrahnya kayak gitu. Fitrah perempuan itu yang diayomi, dijaga. Nah, sekarang banyak nih laki-laki yang mau ikut-ikutan perempuan, maunya diayomi juga, mau dijaga juga gitu ya. Boti dia gak boti bet. Oh boti. Nih abis ini dianuin nih, di-cut nih, yang boti nih. Soalnya kemarin dihapus kita. Dihapus. Gas terus bet pokoknya ya kan. Maksud apa itu basi siapa namanya? Yang banci itu pakai. Itu masalah lain lah ya. Cuma tadi ya kalau hadis Nabi tadi itu tujuannya untuk melindungi, menjaga perempuan agar kemudian perempuan itu tidak kenapa-napa dan sebagainya kan. Tapi ada beberapa keadaan yang diperbolehkan perempuan itu safar tanpa mahram dalam kondisi-kondisi darurat. Contohnya? Karena dia nggak boleh. Seperti perempuan ini menuntut ilmu. Dia orang Indonesia menuntut ilmu di Mesir ya, atau di Madinah, atau di Mekah, atau di Yaman, atau di mana-mana kayak. Iya. Ya masa harus bawa ibunya, lah ibunya aja nggak sekuliah misalnya nggak, atau bawa kakaknya atau mahramnya enggak. Nah di sini para ulama membolehkan dengan sebab atau dengan syarat dia bersama dengan orang yang amanah. Misalnya perempuan sama perempuan sama perempuan, lokat sama laki gitu. Betul, dia harus ada sesuatu yang bisa menjamin keselamatannya, aman dan sebagainya. Dan tentu perempuan ini juga harus menjaga adab. Di antaranya perpakaian, dia tidak boleh menebar fitnah tuh. Jalan-jalan keluar tanpa mahram dia tapi menor banget gitu. Parfum kemana-mana nggak tahu dia ada di mana, parfum udah kecium gitu. Mahal misalnya. Berarti itu. Mahal banget itu kan. Alkoholnya dikit. Nah itu dari beberapa adab gitu. Jadi boleh seperti perempuan yang juga hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim atau negeri yang perang ke negeri yang aman, itu boleh dia tanpa mahram gitu. Karena ada beberapa sebab-sebab tadi itu. Jadi nah itu yang diperbolehkan lah perempuan-perempuan itu safar tanpa mahram. Tapi tadi ya walaupun hari ini itu lebih afdolnya lagi, lebih enaknya lagi tuh, seraknya lagi tuh ketika dia berangkat sama mahram. Ya makanya kalau itu lebih nyaman juga, Pet. Iya sih benar. Lebih nyaman juga dan mahramnya itu bisa menjaga dia dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin lebih nyaman itu kalau punya pasangan itu iya, lebih. Emang benar tadi ketika perempuan itu kan dia perlu diayomi ya, perlu dijaga. Bahkan di An-Nisa tersebut ada surat yang memang Allah khususkan untuk perempuan yaitu surat An-Nisa. Di dalamnya juga kan hak-hak perempuan disebutkan. Dipenuhi, bahkan perempuan yang masih single bisa diselamatin sama laki-laki meskipun laki-laki satu. Masna, sulasa, warubah kan gitu katanya ya kan. Soal ke situ Bet ya. Iya maksudnya relate gitu loh. Ternyata syariat poligami itu yang Allah berikan kepada laki-laki ya memang untuk menjaga laki-laki satu bisa menjaga 4 perempuan itu insya Allah. Betul. Karena spermanya satu. Telur 4. Iya. Yang repot kalau poliandri. Repot itu Bet. Repot. Ya. Masya Allah. Ternyata kalau ke situ Bet ya masalah ya. Ya apa namanya permasalahan tentang mahram ini memang penting banget nih ternyata. Penting banget. Dia dampaknya itu kemana-mana akhirnya. Dampaknya kemana-mana dari kemuliaan kita, ke dampak ke kesehatan, ke anak, ke semuanya itu tadi. Yang kita bahas. Yang terjadi nih. Aneh pernah awal-awal. Lebaran gitu ya kan udah mulai nggak mau salaman sama saudara gitu ya kan begini-begini
dia belajar Islam apaan sih begitu gitu. Oh gitu. Ini ekstrim. Ekstrim nih pasti. Ekstrim nih. keras. Kagak Radikal, mau salam, radikal. dulu nggak begitu dia kan Radikal, gitu, radikal, ya, iya, iya. Nah ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat. Kalau misalnya nih edukasi juga. Kalau ada hal-hal kayak gitu menanggulanginya bagaimana? Apa kita jelasin ke dia? Jadi begini loh, Islam ngatur bahwa Islam tuh nggak bolehin lo sama gua, atau bagaimana caranya untuk supaya mereka ngerti bahwa lo sepupu gua memang, tapi kita nggak boleh bersentuhan. Kalau aneh analoginya saat itu, aneh bilang, lu abis uduk gua pegang, udu lu sah nggak? Sholat lu sah nggak? Enggak lah, aku harus uduk lagi sama. Gua bilang, kalau misalnya kayak begitu, gue nggak pegangan sama lu karena gue tetap mau menjaga wudhu gue, bahasanya begitu. Ya, analoginya ya. Iya, karena kita kan non mahram. Dia bisa menerima kalau wudhunya batal ketika dipegang sepupu, tapi dia nggak bisa nerima ketika Salaman. lebaran dia nggak salaman. Gitu. Itulah Itu makanya. gimana nyampeinnya gitu? Gampang Pet, gampang. Antum tinggal share link video kita ini aja. Itu masuk. Selesai kan? Masuk. Tinggal masuk kan? Selesai. Jangan lupa Jis, shortnya dipotong-potong. Iya kan? Penasaran Jis? Ini tinggal gitu aja sebenarnya. Ya kan, kalau antum bisa jelasin lebih banyak kan ini momen lebaran masalahnya. Sama pernikahan juga sama. Momen pernikahan juga, pernikahan kasih ceramah gitu. Yang ada di orangnya juga udah, ngapain sih antum nggak kayak gitu. Nanti kasih analogi gitu aja, Bet. Ya kalau orang lagi wudhu dan sebagainya itu gampang. Dia kadang gak usah pakai dalil gitu. Iya benar-benar. Samaan. Dia juga mau denger dia. Iya, kadang kita nggak perlu juga gitu. Kayak gitu itu. Dan kadang orang Indonesia gini, Pet. Kita nih udah boleh menjaga nih, Pet. Ya lagi lebaran kan misalnya namanya ketemu tetangga ya, ketemu orang-orang. Dia udah begitu. Kadang kayak gini. Enggak, Pet, enggak kayak gitu. Langsung dirangkul. Enggak, masalahnya orang salaman kayak gini nanggung-nanggung. Dia bukan kayak gini. Gini, Pet, dideketin. Tetap kena kan? Jauh kan dia. Terus deketin Tetap juga gini. kena. Ini kayak gini sekalian tuh diketin juga. Kena juga ini kan. Juga. Tapi memang yang benar tuh kita begini secara apa begini sih? Ya kayak gitu, kayak petugas partai itu kayak gitu. Soalnya Habib ketika diwawancarain sama wartawan atau reporter bule terkait kemenangan di dia, ketika mau salaman begini Habib begini. Ya kesimpulannya berarti terkait mahram ini penting karena Penting tadi banget, menjaga penting banget. yang ini dan yang ini gitu. Intinya semua apa yang Islam atur tuh kan penting banget gitu, dan apa yang Islam putusin itu udah pasti lebih baik gitu. Gampangnya Pet. Semua yang Allah perintahkan itu selalu ada maslahat di dalamnya. Walaupun kita sebagai manusia mandang itu agak aneh. Kayak tadi ibu Nabi Musa tuh, mau lagi ketakutan kok disuruh nyusuin kok, gimana tuh itu? Tapi karena kita sebagai manusia tuh nggak tahu ke depan itu. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa syarrun lakum. Itu dia tuh ya kan. Kalau salah ya. Kayaknya cocok dipanggil Ustadz Kipet. Jadi gitu Pet. Jadi di balik setiap perintah Allah itu ada kemaslahatan. Dan di balik larangan Allah itu ada kebaikan. Nah, dan kadang kita tuh suka so tahu duluan kita sama Allah tuh. Wah, ini Allah langsung gas mulu. Betul. Padahal tadi benar itu. Ending ayatnya kan Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak Maha mengetahui. Kasih tahu Pet, ente ngaji di mana Pet? Jadi teman-teman, lanjut. boleh jadi nih kita membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kita gitu. Tapi boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal itu amat buruk di mata Allah. Betul. Karena apa yang Allah tetapin dalam hidup kita semuanya meskipun itu pahit pasti baik. Betul. Pasti ada hikmah setelah itu. Walaupun kita lagi nangis-nangis tuh berdarah-darah tuh kadang. Betul, begitulah juga hikmahnya menjaga Mahram, menjaga aurat juga tuh Pet, menjaga aurat penting. juga. Itu tadi sebenarnya ada lagi tuh kelewat. Batasannya tuh Pet. Itu kena batasan aurat itu Syat. Belum tuh. Apa kita katain dulu? Gak apa-apa, ntar tinggal dipotong sama Ajis. Bagian Ajis itu yang edit. Itu batasan aurat mahram itu sampai mana itu dia? Gini, batasan mahram itu para ulama beda pendapat sebenarnya. Para ulama beda pendapat. Cuma kalau kita ngambil kesimpulannya itu, yang boleh dilihat itu dari pusar ke atas sama dari lutut ke bawah. Pusar ke atas, lutut ke bawah. Pusar sama lutut jangan dilihat itu, ya kan? Buat yang, tapi kalau buat Laki-laki itu kan. kalau buat perempuan, para ulama bilang wajah telapak tangan yang gitu gitu-gitu ya. aja gitu. Jangan sampai yang inti-inti lah gitu. Intinya tuh mereka supaya tidak mengundang syahwat gitu kan. Iya. Mengundang syahwat. Jadi batasan-batasannya juga ada juga. Karena kadang kita juga boleh gak sih pakai kaos kaki terus, atau kadang kalau di rumah tuh kan sama mahram kita pakai kaos kaki terus. Kadang ada gini Ben. Ada tipe-tipe orang itu yang udah dapet psikopat itu. Gimana tuh? Kebanyakan nonton ini Pet, nonton film-film itu. Dia itu kadang mandang orang itu semuanya itu Pet. Mandang perempuan khususnya. Bahkan orang udah perempuan bercadar gitu, jilbab panjang, itu karena pikirannya udah ini Pet. Itu fetish maksudnya itu. Fetish itu. Udah hancur tuh Pet. Dia ngelihat itu semua tuh
sampai kaki-kakinya, sampai bentuk tubuh lekuknya itu diliatin. Bahkan gini, Sat, sampai ada yang ketika dia bisa horny ketika ngeliat perempuan itu dengan pakaian syar'i. Kalau menurut pengalaman antum gimana tuh Bet? Kayak gitu Bet? Kenapa gara-gara? Gimana sih Bet? Gimana sih? Ada tuh. Jadi gini loh, kadang ada yang mikir, mungkin kita mikir orang-orang fetish ini kan aneh ya. Bahkan kain jarik aja dia bisa sange gitu. Betul. Ngelihat perempuan dia nunggu nih, ngelihat perempuan yang kebuka dia udah biasa aja. Sekarang giliran momennya dia ngelihat perempuan yang pakaian syar'i terus kena angin melekukannya, itu yang diperhatiin. Itu Saya punya kawan juga meskipun dia nggak fetish, kalau ada ahwat-ahwat sering diklakson tin tin. tadi biar apa itu? Nggak tahu. Itu agak menarik juga itu. Tapi emang itu sih Buat itu dia gitu. efeknya itu sampai situ, Bet. Efeknya sampai situ. Jadi artinya hari ini perempuan yang sudah menutup aja tuh kayak gitu. Ya. Apalagi yang nggak menutup, Nah, itu gitu loh. Jadi yang menutup aja tuh sangat khawatirnya seperti itu. Udah menutup, udah nggak ada celah banget sama sekali. Dari matanya juga tutup juga, bahkan kan ada tipe-tipe cadar, tipe-tipe cadar yang ketutup semua itu. Itu malah yang bikin penasaran orang juga Ustaz, kadang. Kalau orang fetish gitu, penasarannya kayak apa sih kan. gitu. Nah sebenarnya penasaran ini lahir dari pandangan, Wet. Makanya di antara bentuk bagian pendidikan seksualitas buat anak-anak itu nanti tuh, mungkin pembahasan kita nanti tuh. Bentar dong, ini kan ada pertanyaannya besok. Next itu time. di antaranya itu Ghaddul Basar. Menundukkan pandangan. Oh, aneh banget itu sih. Bukan buat anak-anak sih, buat kita juga semua tuh kan gitu Aneh kan. banget itu. Karena semua tuh lahir dari situ, dari pandangan kan. Antum ngelihat kelamaan. Keenakan. Lama nunduk. Kalau ini gitu. Itu dari pandangan semua, Bet. Makanya tadi kita diperintahkan sama Allah tuh langsung Ghaddul Basar kan. Langsung tundukkan pandangan gitu. Dan iya menundukkan pandangan dia langsung gini. Saya kalau gini naik motor gimana menundukkan pandangan gue saat nabrak dong. Itu yang cerdas gitu, maksudnya dalam memahami ayat itu yang cerdas gitu loh. jangan yang ya kayak gitu. Tiba-tiba Iya kan. Ini konteksnya kita lagi naik motor kan, konteksnya kan lagi naik, lagi macet lagi. Aduh. Oh, lihat ke yang lain. Iya gitu. Jangan yang gimana gitu pakai gitu pada jelasin Tapi gitu ya. kadang begini, kalau misalnya nih plat nomor, kita ngeliatinnya plat nomor nih. Tapi ini bempernya ngeganggu banget gitu. Padahal pakai jilbab gede gitu. Karena jilbabnya gini nih ibu nih, kadang yang naik motor ya. Baik-baik itu lampu sen ketutupan. Tapi baik-baik juga ketika didudukin jilbabnya bentuk. Emang agak dilematis juga emang. Intinya tuh jangan ngeliatin, Bet. Lihat rezeki. Salib gitu kayak kalau nggak ngapain kayak gitu. Itu sampai itu adab tuh, di antara adab tuh. Mungkin adab di antara laki-laki ketika dia berjalan di perempuan itu nanti di surah Al-Qasas Aneh di depan. Kalau ada perempuan ada salib, aneh di depan. Disalib lagi. Disalib lagi sama dia. Lagi. Tapi dia lihat spion. Salib lah spion. Jadi itu di adab-adab memang di antara tadi dari pandangan sih. Itu pandangan itu memang dari anak panah setan kan. Dia itu ngeliat dari situ. Dan ketika perempuan itu keluar rumah, hiasan setan tentang perempuan itu akan semakin menarik. Makanya laki-laki itu diuji itu dari pandangannya itu. Matanya itu tajam sekali laki-laki itu. Laki-laki Tajam banget. Dan perempuan itu yang diuji itu mulutnya. mulutnya pedes. Ya, makanya banyak dari perempuan itu yang Kadang manis. Yang masuk neraka itu bukan karena dia berbuat zina, enggak, cuman karena dari mulutnya, Bud. Dia taat sama Allah, taat sama Rasul, tapi dia kufur sama suaminya. Betul, dia mau Banyak kan perempuan masuk. gitu. Jadi Ternyata begitu kan. Ibu dengerin tuh. gitu ya. Jadi gitulah, itu tentang Ya, tadi ya, share. tentang batasan-batasan mahram juga yang intinya aurat tadi itu kan kita sudah maksimal menutup, misalnya buat para akhwat dia sudah menutup aurat dengan semaksimal mungkin. Cuma tadi memang kita menutup aurat saja itu ada kemungkinan orang itu Masih punya celah untuk ngelihat hal-hal yang menurut mereka itu bisa menaikkan syahwat mereka, apalagi yang ketutup. Itu jadikan fantasi di zaman sekarang, masya Allah ya. Zaman sekarang masya Allah. Makanya tadi ketika Allah itu menganjurkan kita untuk menutup aurat buat para perempuan, kemudian laki-laki juga disuruh untuk menundukkan pandangan, karena mereka saling sinkron, Brad. Ya, sinkron. Laki-lakinya nggak perempuannya nggak mengundang, laki-lakinya pun juga tidak mengandung. mengundang dan mengandung gitu. Masuk ke situ bukan? Masuk ya. Enggak. Kayaknya serius banget kita nih. Jadi perempuannya nggak mengundang, laki-lakinya pun juga tidak melihat dari hal-hal yang kemudian bisa menaikkan syahwat dia gitu. Itu keren lah itu dari kita itu. Dan itu laki-laki kita tuh, laki kita yang harus dapat, karena kita sudah ngaji kan, kita juga tahu batasan-batasannya itu. Di antara tadi nggak boleh jalan di belakang perempuan. Ya. Ya, karena itu yang akan membuat kita Karena bahaya banget kalau perempuan di depan kita. Bener, Pet. Dia nggak bisa Bahaya ngarahin, itu. Pet.
Mata kita yang bisa ngarah. Saya susah. Dia. Sampingan, Bet. Sampingan katanya. Itu solusi tuh, Bet. Solusi tuh, Bet, sampingan Iya sih. gitu. Oke lah, set lah. Nanti next time insya Allah kita bahas lagi tuh. Boleh tuh, Masya Allah Ya. tuh. Itu Kayak- soalnya panah-panah setan itu bahaya tuh. Betul banget. Ini kayak Apalagi perempuan ini. perlu jadiin part 2 nih kayaknya, Bet. Part 2. Part dua. Belum terkait masalah seksualnya tuh. Bener sih itu ngeri-ngeri banget tuh, Zaman sekarang kasusnya tuh antum melihat kan ya, kasusnya tuh ya Allah. Kayaknya di zaman dulu Bener sih kalau dibilang tadi kembali ke zaman jahiliyah dulu ya iya ketika perempuan udah nggak ada lagi harganya padahal Islam telah memberikan kemuliaan buat perempuan gitu. Betul, Karena betul, kita nggak diatur sama hukum Islam sih. Oke. Allah. Oke teman-teman gitu ya. Kalau ada yang mau komen lah di bawah. Kalau ada yang mau nanya lah. Ntar saya kasih nomor Ustadz Matahari tapi lewat Ajis buat ngundang jembatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gofet, Ustadz Matahari, Karang Satria. Matahari Satria dong. Oh, nggak ada Karang Satria ya? Iya, nggak ada Karang Satria dong. Kurang Jangan lupa Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون